Assalamualaikum, selamat datang di channel Anissa Warismi. Di video kali ini, Umi mau bikin kastengel, dan dari satu adonan kita akan bikin 4 varian kastengel dengan rasa yang berbeda-beda. Kastengel ini teksturnya tuh garing dan renyah banget, bisa kelihatan ya dari potekannya. Dan sebelum ke videonya, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya teman-teman nggak ketinggalan resep terbaru dari Umi. Untuk resepnya bisa teman-teman screenshot atau bisa langsung dicatat ya. Dan untuk cara pembuatannya, yang pertama kita siapkan bowl. Kemudian di sini ada 250 gram butter. Di sini Umi pakai 200 gram butter Wisman dan 50 gram butter Anchor. Untuk butternya bisa diganti dengan butter yang lain, tapi menurut Umi komposisi butter ini udah pas dan cocok banget. Selanjutnya di sini ada 250 gram margarin, Umi pakai yang merek Royal Palmia. Bisa diganti juga dengan butter Wisman atau Anchor ya, jadi nanti kastengelnya tuh full butter. Dan untuk memperkuat rasa gurihnya, di sini Umi tambahkan 1 sendok teh gula halus. Selanjutnya, aduk dengan whisker sampai tercampur rata dan teksturnya menjadi creamy. Teman-teman bisa pakai mixer ya untuk proses pengadukan ini. Dan kalau udah mulai tercampur rata seperti ini, bisa kita tambahkan dengan 2 butir kuning telur. Selanjutnya kita aduk kembali sampai kuning telurnya tercampur rata dengan adonan margarin tadi. Nah, kalau udah mulai tercampur rata kayak gini, bisa kita tambahkan dengan keju. Keju yang Umi pakai di sini adalah keju edam sebanyak kurang lebih 300 gram. Ini merupakan keju tua, jadi kadar airnya atau kandungan airnya tuh lebih sedikit dibanding keju cheddar. Selain keju edam, Umi juga pakai keju parmesan sebanyak 100 gram. Untuk takaran kejunya bisa teman-teman kurangi, tapi kalau yang benar-benar suka keju, gunakan 400 gram keju untuk satu resep ini. Dan misalnya kalau teman-teman pengen ganti kejunya dengan keju cheddar, itu boleh banget, tapi keju cheddarnya itu harus diparut dulu, kemudian diangin-anginkan dulu atau di oven ataupun disangrai sebentar supaya mengurangi kadar air dari si keju cheddarnya. Nah, ini kejunya udah mulai tercampur rata. Selanjutnya bisa kita tambahkan dengan 2 sendok makan susu bubuk atau setara dengan 30 gram. Selanjutnya kita aduk sampai susu bubuknya tercampur rata. Dan kalau udah tercampur rata bisa kita tambahkan dengan 600 gram tepung terigu protein sedang. Penambahan tepungnya kita lakukan secara bertahap supaya nanti adonannya tuh nggak terlalu keras. Kalau sudah ditambahkan bisa kita aduk dengan spatula. Nah kalau udah agak tercampur kita tambahkan lagi tepungnya. Kemudian kita aduk lagi sampai tercampur rata. Dan karena kita bikin adonannya ini cukup banyak dan ini sudah mulai susah ya diaduk pakai spatula. Selanjutnya di sini mau Umi aduk dengan menggunakan penghancur kentang. Nah, ini kita aduk dulu sampai agak tercampur kayak gini. Ini masih agak lembek jadi kita tambahkan aja semua tepungnya. Untuk pengadukannya ini jangan terlalu diulen atau diaduk terlalu lama, karena nanti akan menyebabkan kastengelnya jadi keras dan malah nggak crispy ya teman-teman. Jadi ngaduknya tuh yang ringan-ringan aja, asal tercampur aja semua bahannya. Nah, kalau adonannya ini sudah cukup tercampur dan bisa dipulung seperti ini. Nah, ini sudah bisa menggumpal, tandanya adonannya sudah siap untuk digunakan. Dan selanjutnya ini adonannya mau Umi bagi menjadi 2 bagian. Dan yang satu bagiannya ini akan Umi simpan dulu di dalam kulkas atau chiller. Jangan lupa ditutup dengan plastik supaya adonannya nggak kering. Nah, ini adonannya mau Umi simpan dulu ya di dalam chiller. Dan untuk yang adonan satunya ini mau Umi bentuk. Di sini Umi sudah siapkan bingkai cookies. Selanjutnya kita letakkan adonan di tengah-tengah bingkai. Dan kita lapisi dengan plastik yang cukup lebar. Kita tekan-tekan, selanjutnya digilas dengan menggunakan rolling pin yang khusus dari bingkainya ini.
Kalau teman-teman nggak ada bingkai cookies, ini nggak apa-apa banget, bisa digilas manual aja dan dikira-kira aja ketebalannya. Nanti juga akan Umi praktekkan juga kalau yang nggak pakai bingkai itu gimana caranya. Nah, setelah adonannya sudah dibentuk persegi panjang dan rapi, selanjutnya kita oles permukaannya dengan kuning telur. Jadi di sini Umi pakainya kurang lebih 2 kuning telur ya. Kemudian di atasnya kita beri parutan keju. Di sini Umi pakai keju cheddar. Usahakan semua permukaan adonan tertutupi dengan keju cheddar. Nah, selanjutnya di sini mau Umi tekan-tekan supaya keju cheddarnya itu bisa nempel. Dan selanjutnya untuk ke bentuknya teman-teman bisa potong manual dengan pisau yang tajam atau teman-teman bisa juga pakai cetakan kastengel seperti ini. Cetakan kastengel ini nggak terlalu mahal ya teman-teman, harganya tuh nggak ada 10.000 kalau nggak salah, tapi akan memudahkan dan lebih praktis ya untuk memotong si adonan ini. Nih jadinya tuh kecil-kecil dan bakalan lebih rapi. Nah, kalau udah dicetak dengan menggunakan cetakan kastengel ini, langsung aja kita susun di atas loyang yang sudah dialasi dengan baking paper. Nah, kayak gini ya bentuknya, jadi gampang dan praktis banget. Tinggal kita ambil aja dari cetakan dan langsung bisa kita susun di atas loyang. Untuk penyusunannya, ini sedikit diberi jarak dan disusun secara rapi supaya nanti kematangannya juga akan merata. Dan sebelum adonannya dimasukkan ke dalam oven, ini ovennya sudah Umi panaskan dulu ya, selama kurang lebih 5 menit di suhu 160 derajat Celcius. Atau kalau di oven Vienta ini, pilih aja menu yang preheat. Selanjutnya, kita oven di suhu 140 derajat Celcius selama kurang lebih 20 menit. Kalau di oven Vienta ini, pilih aja menu yang cookies, kemudian kita setting suhu dan timernya. Sedikit tips untuk mengoven kastengel, ini kita gunakan suhu yang rendah, kurang lebih 130 sampai maksimalnya itu 150 derajat Celcius. Supaya apa? Supaya kastengelnya ini bisa matang merata sampai ke dalam-dalam, jadi nanti tekstur dari kastengelnya itu bakalan garing dan crispy. Dan ini setelah di oven selama kurang lebih 20 menit, yang ada di rak bawah kita pindahkan di rak atas, dan yang tadinya di rak atas kita pindahkan ke rak bawah. Nah, seperti itu ya teman-teman, supaya kematangannya itu bisa merata dan kematangannya itu bakalan sampai ke dalam-dalam. Selanjutnya kita oven kembali di suhu yang sama, yaitu 140 derajat Celcius selama kurang lebih 20 menit lagi. Dan kalau ukuran kastengel teman-teman itu lebih besar, pasti akan dibutuhkan waktu yang lebih lama lagi untuk proses pengovenannya. Jadi proses pengovenannya bisa disesuaikan aja dengan ukuran dari kastengel yang teman-teman buat ya. Pas keluar dari oven, ini aromanya langsung wangi banget, wangi keju edam, keju parmesan, dan juga keju cheddarnya langsung mengisi di seluruh ruangan di rumah. Dan selanjutnya kita akan bentuk adonan yang separuh yang sudah kita simpan di dalam kulkas atau chiller. Selanjutnya kita letakkan plastik yang cukup lebar di atasnya. Dan ini akan kita gilas. Dan kali ini Umi nggak akan memakai bingkai cookies ya. Jadi ini kita gilas manual aja. Usahakan gunakan rolling pin yang cukup panjang supaya nanti ketebalan dari cookiesnya ini bisa merata. Nah, ini kita ratakan dengan cara menggosokkan si rolling pinnya seperti ini. Ini tuh bakalan rata teman-teman jadinya. Nah, ini kita rapikan bagian pinggirnya dengan pisau. Kemudian ini bisa kita buka plastiknya dan kita cetak. Cetakannya di sini Umi pakai cetakan yang bulat kayak gini ya. Nah, ini selanjutnya bisa kita susun dulu di atas loyang. Nah, bentuknya itu menjadi bulat seperti ini. Dan untuk bentuk yang keempat, ini Umi cetak dengan menggunakan cetakan bulan. Dan kalau udah dicetak, bisa kita sisihkan atau kita letakkan dan kita susun di atas loyang. Untuk adonan yang kita cetak dengan menggunakan cetakan bulat atau yang bentuknya bulat, ini kita akan gulingkan di atas gula palem. Jadi digulingkannya cukup di samping-samping dan di bagian bawahnya aja. Bagian atasnya nanti akan Umi oles dengan sedikit kuning telur dan diberi hiasan keju parut. Dan untuk adonan yang bentuknya bulat, di sini akan Umi oles bagian permukaannya dengan kuning telur.
Dan untuk toppingnya di sini Umi pakai campuran cream cheese, gula halus dan juga tepung maizena. Untuk takarannya bisa dilihat di description box atau di video. Dan untuk cara membuatnya itu tinggal dicampur aja atau teman-teman bisa dilihat di pojok kanan atas ya untuk cara pembuatannya. Jadi topping ini tuh udah pernah Umi bikin waktu pembuatan sagu keju lumer. Jadi di atasnya itu diberi topping ini dan rasanya itu bakalan ada rasa manis, gurih, jadi enak banget pokoknya. Selanjutnya untuk kastengel yang bentuk bulat atau yang sudah kita lumuri dengan gula palem, ini bagian atasnya kita oles dengan sedikit kuning telur, kemudian kita beri topping keju parut di atasnya. Nah, ini kastengel bentuk bulat dan bulannya udah siap untuk di oven. Dan sebelum di oven seperti biasa ovennya sudah dipanaskan dulu selama kurang lebih 5 menit. Selanjutnya ini kita oven di suhu 140 derajat Celcius selama kurang lebih 40 menit. Seperti pengovenan kastengel sebelumnya, jadi setelah 20 menit kita buka ovennya dan yang ada di rak bawah kita letakkan di rak atas, begitu juga sebaliknya. Kita oven lagi selama kurang lebih 20 menit atau sampai tekstur dari kastengelnya menjadi garing dan renyah. Dan salah satu ciri-ciri kastengel yang udah renyah ini bisa dilihat dari kejunya. Kalau kejunya itu udah berwarna keorenan kayak gini, tandanya kastengelnya tuh udah bener-bener renyah banget. Dan sebagian bentuk yang lonjong ini akan Umi hias dengan dark coklat yang sudah dilelehkan sebelumnya. Jadi dark coklatnya ini nggak dicampur dengan apapun, jadi cukup dark coklat aja. Kemudian kita lelehkan dengan metode double boiler sampai benar-benar leleh sempurna. Setelah itu kita masukkan ke dalam piping bag dan kita aplikasikan ke atas kastengel. Selanjutnya kita tunggu sampai dark coklatnya ini menjadi kering, baru kita masukkan atau kita susun ke dalam toples. Nah, karena kita bikin 4 varian kastengel dengan rasa yang berbeda-beda, jadi di sini kastengelnya itu Umi susun ke dalam toples yang 4 sekat seperti ini. Jadinya tuh lucu banget ya teman-teman, dan toples ini tuh nggak mahal ya teman-teman, harganya tuh cuma 7 ribuan per satu piecesnya. Bahannya juga tebal dan bagus, jadi cocok banget untuk menghias atau mengisi kue kering kita saat lebaran nanti. Oh iya, yang resep tadi itu Umi bikinnya tuh 2 kali resep ya, jadinya tuh banyak banget. Jadinya itu kurang lebih 6-7 toples ukuran 15 x 15 dengan 4 sekat seperti ini ya teman-teman. Dan untuk tekstur dari kastengelnya ini bisa kelihatan banget kalau ini garing dan renyah. Nah, ini teksturnya tuh garing banget. Dan yang varian pertama ini rasanya tuh lebih ke gurih dan crunchy. Selanjutnya untuk varian kedua ini salah satu favoritku. Nah, kalau ini juga teksturnya tuh garing, renyah, terus kemudian dibalut sama gula palem. Kalau yang ini ada sedikit rasa manis dari gula palem yang khas gitu, kemudian ada rasa gurih dari kejunya. Jadi kalau base kastengelnya itu udah enak, udah pasti kalau mau dicampur dengan apapun, divariasikan dengan bahan apapun, pasti jadinya bakalan enak banget ya teman-teman. Nah, meskipun base-nya sama, ini rasanya tuh beda-beda banget loh teman-teman. Nah, selanjutnya untuk yang bentuk bulan ini atau varian yang ketiga ini dengan topping cream cheese yang udah kita kasih gula dan tepung maizena, ini jadinya juga enak banget. Rasanya tuh lebih ke gurih gitu. Jadi rasanya tuh ada gurih, kemudian ada sedikit rasa manisnya yang akan mengangkat semua rasa gurihnya. Udah, ini favoritku yang kedua. Dan selanjutnya varian yang keempat, ini yang kita beri topping dark coklat. Ini cocok banget buat teman-teman yang kurang suka sama rasa keju dari kastengel. Ini bisa tertutupi dengan rasa coklatnya. Nah, di sini kita akan merasakan dua tekstur, yaitu tekstur dari kastengel yang benar-benar garing, crunchy, ditambah lagi dengan lelehan coklat yang super lumer. Nah, kalau teman-teman lebih suka varian yang mana nih? Yang ada coklatnya, atau yang ada gula palemnya, atau yang original, atau yang sama kayak aku, yaitu yang ada cream cheese-nya. Dan nanti bisa dipraktekin di rumah, bisa keempat-empatnya dipraktekin, atau pilih salah satu aja. Nah, itu tadi beberapa referensi untuk membuat kastengel yang berbeda dari yang biasanya, tapi nggak menghilangkan rasa khas dari kastengelnya sendiri. Semoga penjelasannya bisa membantu dan bisa dipahami. Terima kasih sudah menonton videonya. Wassalamualaikum, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selalu sajikan masakan yang enak dan sehat untuk keluarga tercinta. Selamat mencoba di rumah.